المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين والأصفهان إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Jabir, pernah suatu ketika, kata Jabir, ketika para sahabat berkumpul-kumpul, yakni ngobrol-ngobrol, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, melihat para sahabat kumpul-kumpul di masjid, dan Nabi Muhammad kemudian mengatakan satu perkataan. Kata Nabi, ya ma'syiral muslimin, wahai orang-orang muslim. Termasuk nasihat ini untuk kita juga, dan mudah-mudahan kita pun dimatikan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan Islam, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, ya ma'syiral muslimin, wahai orang-orang muslim, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilu arhamakum, dan sambunglah hubungan kekerabatan kalian. Fa innahu laisa min thawabin, sesungguhnya tidak ada satupun pahala asra'u min silaturahim, yang lebih cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang menyambung tali persaudaraan. Kemarin kita bahas, tidak ada satupun dosa yang lebih cepat azabnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memutus tali hubungan silaturahim. Dan sekarang kita membahas, kata Nabi, tidak ada satupun pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat dari menyambung tali hubungan kekerabatan. Makanya janji-janji Nabi Muhammad banyak sekali. Siapapun yang gemar menyambung tali persaudaraan, diantaranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diantaranya rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menyambung tali silaturahim atau tali perhubungan perkerabatan, baik dengan telepon kalau memang jauh, kalau memang banyak rezeki menghadiahkan rezekinya, kalau nggak ada rezeki ditelepon, didoakan. Kemudian wa iyyakum wal baghi fa innahu laisa min uqubatin asra min uqubati bagin. Kata Nabi, hati-hati, jangan sampai kalian berbuat zalim atau melampaui batas untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang melampaui batas di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga kata Nabi Muhammad, azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap kita salah dalam menggunakan nikmat Allah, ini sudah memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, tiada lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala
agar kita gunakan untuk keselamatan atau untuk keberuntungan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Yaitu dengan menggunakan pada sesuatu yang di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita perbanyak untuk memperbanyak bekal sebagai persiapan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak sebagainya kita sedekahkan untuk bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita anugerah agar kita menjadi orang-orang beruntung ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapapun yang menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang melampaui batas, berbuat zalim dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan apa-apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Nabi pernah mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatan saudaa. Kata Nabi, apabila seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nukita fi qalbi nuktatan saudaa, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut satu noda hitam. Di hatinya akan diberikan satu noda hitam. Apabila ia menyadari maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, maka noda hitam tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia tidak menyadari perbuatannya, dia terus-menerus menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa membahayakan, yakni azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang paling mengancam dan membahayakan terhadap diri kita, ditutupnya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, inna sawadal qalbi minaz dzunub, atau kama qala. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya penyebab hati atau mata hati seseorang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena noda-noda yang menempel pada hatinya, dan noda-noda tersebut disebabkan oleh maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kalau sudah mata hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kebaikan apapun yang datang kepadanya maka tidak bakal diterima. Jangankan kita, jangankan kiai, jangankan wali, Nabi pun kalau hati seseorang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak bakal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari nasihat-nasihat tersebut. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa uququl walidan, hati-hati jangan sampai kalian ini durhaka kepada kedua orang tua. Ini lagi di antara azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua. Minta maaf kalau bisa kita katakan kedudukan orang tua dengan Allah ini sejajar. Kedudukan orang tua dengan Allah ini sejajar. Maka tidak ada satupun ayat-ayat perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala terkecuali setelahnya Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Contoh, Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk hanya menyembah kepada Allah dan dilarang untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua kita diwajibkan untuk berbuat baik. Allah dan orang tua. Setelah Allah perintahkan kita untuk ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, alla ta'budu illa iyyahu, tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain Allah katakan, anishkurli wali walidek. Setelah Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua, setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, wali walidek, habis itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Sejajar, kedudukan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala sejajar. Siapapun yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada kepada orang tua. Siapapun yang ingin mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, kuncinya pun ada pada orang tua. Maka siapapun yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tentram, hidupnya bahagia, keadaannya mantap, rezekinya luas, nomor satu yaitu orang tua. Ridha fi ridhal walidain, ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung terhadap orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murka kedua orang tua. Siapapun yang saat ini masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, maka sangat gampang sekali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malam bangun tahajud, bersedekah, membaca zikir ribuan kali, belum tentu masih bisa membuka ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang amal kita ini ada macam-macam tendensi. Setiap amal ibadah di situ ada tendensi sedikit saja selain Allah Subhanahu wa taala, maka nol nilai insyaallah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, pandai menggembirakan orang tua kita, pandai bikin tersenyum orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala pasti ridho kepada kita, enggak susah-susah. Orang yang pasti punya kedua orang tua atau salah satunya, cara yang paling efektif, cara yang paling mudah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Adapun apabila orang tua kita sudah meninggal, maka susah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita tetap ingat kepada orang tua kita. Bagaimana cara kita ingat orang tua kita? Yaitu dengan mensedekahkan atau menghadiahkan setiap amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang tua. Makanya kata ulama, orang yang setiap harinya
kurang dari 5 kali untuk mendoakan orang tua, ini termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Minta maaf seandainya orang tua kita meninggal, ya mudah-mudahan orang tuanya kita semua yang masih diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang anak apabila orang tuanya sudah meninggal atau salah satunya, yaitu mendoakan, dan mendoakannya nggak boleh kurang dari 5 kali setiap harinya. Makanya setiap sholat imam-imam kayak tadi kan, Rabbighfir li wadaya, Rabbighfir li wadaya, mendoakan orang tua paling sedikit dalam sehari itu 5 kali. Macam-macam pendapat ulama. Walhasil siapapun yang tidak mendoakan orang tua dalam sehari dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala aqul walidain, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Enggak nilainya. Kalau orang anak itu durhaka kepada orang tua, percuma ibadah, 0 titiknya. Enggak ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan. Amin ya rabbal alamin.